Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ante Indrawati. Kali ini saya mau bikin video tutorial SBD lagi ya, sistem basis data. Aku lanjutin yang pertemuan kemarin. Kalau kemarin pertemuan 3 tentang derajat relasi kardinalitas ya. Sekarang lanjutkan yang pertemuan kemarin ini tentang pertemuan 4. Derajat relasi minimum maksimum. Kemarin baru saya jelasin tentang maksimum dan sekarang mau jelasin yang minimumnya. Lalu spesialisasi, generalisasi, agregasi, studi kasus ya. Langsung next ya. Kardinalitas relasi minimum. Itu menunjukkan hubungan atau korespondensi minimum yang boleh terjadi dalam suatu relasi antar hubungan entitas. Nilai kardinalitas relasi minimum hanya boleh 0 atau 1. Jadi kalau minimum itu hanya boleh 0 atau 1. Saya tulisinnya. Nol atau 1. Nah, sedangkan maksimum, kalau maksimum itu hanya boleh 1 atau N. Yang kemarin ya, yang tentang one to many, many to many itu, kalau yang minimum itu hanya boleh 0 atau 1. Oke. Dan penulisannya harus minimum dulu ya. Contohnya seperti ini. Ini contoh minimum dulu baru maksimum. Ini ada entitas mahasiswa. Ini relasi mahasiswa mempelajari mata kuliah. Jadi kenapa dia minimum? Karena mahasiswa itu kan ada yang mempelajari, bahkan ada juga yang dia KRS-an tapi nggak mengambil mata kuliah gitu ya. Jadi makanya di sini minimumnya 0. Nih boleh terjadi. Nah, yang boleh terjadi dalam satu relasi minimumnya boleh terjadi gitu ya. Nah, jadi maksudnya 0 itu kan dia kan nggak harus mempelajari mata kuliah, dia juga bisa tidak mempelajari. Maka di sini nilai minimumnya 0 dan nilai maksimumnya adalah N. Karena N itu maksudnya di sini semua mahasiswa mempelajari semua mata kuliah. Setiap mahasiswa dapat mempelajari banyak mata kuliah, tetapi ada mahasiswa yang belum atau tidak mempelajari mata kuliah, makanya dia minimum. Yang ini setiap mata kuliah dapat mempelajari oleh banyak mahasiswa. Ini kan makanya NN. Tetapi bisa juga ada mata kuliah yang tidak atau belum diikuti oleh satupun. Ini makanya 0. Next. ERD dalam notasi lain. Ini dalam notasi lainnya seperti ini. Kardinalitas relasi minimum maksimumnya. Jadi ada juga yang digambarkan dengan notasi seperti ini ya, simbol seperti ini. Ini untuk simbol 0N atau N0 ya, bisa kebalikannya ini 1N atau N1 bisa juga. Ini untuk 11, 01. Ini aku ada juga materi yang ini juga. Ini sama kan. Ini materi yang aku dapat. Nah, ini contohnya mahasiswa. Ini kan simbolnya seperti ini nih. Nah, makanya mahasiswa ini 0N ya sini. Maksudnya mahasiswa belajar mata kuliah. Mata kuliah diajarkan dosen. Kalau dosen simbolnya dengan ini. Oh ya, maksudnya semua mata kuliah itu diajar sama satu dosen gitu ya. Oke, next aja. Relasi ganda atau redundant relation. Relasi entitas yang punya banyak relasi atau relasinya ganda ini seperti ini. Relasi ganda. Jadi dua entitas ini ada dua relasi yang saling berhubungan. Ini dosen mengajar mata kuliah. Nah, dosen menguasai mata kuliah. Ini many to many, makanya di sini ini adalah entitas asosiatif gitu ya. Jadi di sini entitasnya ada 4. Dosen menguasai kuliah dan mengajar, entitasnya ada 4. Next. Relasi multi entitas atau n-area relation.
Jadi entitas yang punya banyak relasi itu namanya NRI atau multi entitas. Kalau tadi ganda ya, tadi itu maksudnya relasinya tuh ganda, ada 2. Kalau ini relasinya banyak. Sebuah entitas yang memiliki relasinya banyak ini merupakan relasi yang terdiri dari 3 himpunan entitas. Relasi yang terdiri dari 3 himpunan entitas. Jadi di sini sebuah relasi yang entitasnya banyak gitu ya. Sebuah relasi yang mempunyai banyak entitas gitu. Itu arti dari NRI. Ini di sini adalah ada entitas kuliah, ruang, dan dosen. Nah, relasinya ini pengajaran, jadi saling berhubungan. Kuliah, pengajaran, kuliahnya diajar dosen di ruangnya. Jadi saling berhubungan ya. Next, spesialisasi. Spesialisasi itu merupakan proses dekomposisi atau pengelompokan sebuah himpunan entitas yang melahirkan himpunan entitas baru. Nah, ini contohnya. Jadi dipecah gitu ya. Spesialisasi itu bisa dikatakan dengan dipecah. Jadi di sini ada entitas dosen. Ini entitas dosen ini dipecah menjadi 2, yaitu dosen tetap dan dosen tidak tetap. Ini atributnya. Bisa dibedakan, kalau yang dosen tetap ada NIK-nya. Kalau yang dosen tidak tetap itu cuma nama kantor dan alamat. Oke, selanjutnya adalah generalisasi. Itu kebalikannya dari spesialisasi tadi. Kalau spesialisasi itu dipecah ya. Jadi sebuah entitas yang dipecah itu, kalau ini digabungkan. Jadi kebalikannya. Ini contohnya mahasiswa D3 dan mahasiswa 1 ini. Jadi digabung jadi entitas mahasiswa gitu ya. Gabung. Next, sekarang agregasi. Agregasi merupakan sebuah relasi yang secara kronologis mensyaratkan telah adanya relasi lain. Jadi agregasi itu maksudnya relasi, tapi itu ada relasi lain gitu ya, ada syaratnya gitu. Ini maksudnya syarat dari ini ya. Jadi agregasi itu mensyaratkan telah adanya relasi lain gitu intinya. Ini contohnya ada mahasiswa mempelajari mata kuliah, tapi dia itu harus ada syarat gitu. Dia tuh mahasiswa mempelajari mata kuliah dan syaratnya harus mengikuti praktikum di syaratnya. Maka dikatakan dengan agregasi dan harus digambarkan seperti ini, ada kotaknya ya. Ada kotaknya dan garisnya pun di kotaknya ini mensyaratkan agregasi. Kalau garisnya ini nembus ke kotak itu bukan agregasi tapi relasi jadinya ya, nyambung. Next, tahapan pembuatan ERD. Mengidentifikasikan dan menetapkan seluruh himpunan entitas, menentukan atribut dan kunci, terus mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi, terus beserta foreign key-nya ya, lalu menentukan kardinalitas atau kardinalitas relasi untuk setiap himpunan entitas dan melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif ya. Next, transformasi ERD ke basis data fisik atau tabel. Jadi ini transformasi entitasnya tuh digambarkan dengan tabel. Nah, ini aturan-aturnya, setiap himpunan entitas ditransformasikan sebagai sebuah tabel. Jadi di sini maksudnya kalau kita mau menggambarkan, kan ada entitas nih sama atributnya. Nah, kita mau menggambarkan ke tabelnya gimana? Nah, ini contohnya. Ini kan entitas mahasiswa. Jadi entitas itu kalau kita transformasi ke tabel itu menjadi nama tabelnya. Nah, kemudian untuk atributnya, ini atribut tuh menjadi nama kolom. Gitu ya. Ini contohnya ya. Next saja. Oke, relasi dengan kardinalitas 1 ke 1 yang menghubungkan 2 himpunan. Relasi kardinalitas 1 ke 1, ini one to one. Menghubungkan 2 himpunan entitas akan transformasikan ke dalam bentuk penyertaan atribut-atribut relasi ke dalam satu entitas. Nah, ini contoh tabelnya. Ini kan one to one nih. Jadi misalnya dosen mengepalai prodi atau dosen tuh mengepalai satu dosen, intinya dosennya satu kan, itu mengepalai satu prodi atau satu jurusan. Jadi nggak mungkin kan satu jurusan tuh prodinya banyak, jadi harus satu-satu.
Ini contoh tabelnya. Jadi kan syarat sebuah entitas itu berelasi itu syaratnya ada salah satu atribut yang sama. Makanya ini ada atribut yang sama, kode dosen. Nah, kode dosen sama kan dia dituliskan di sini di prodinya. Ini aku ada catatan tambahan tentang penempatan itu ya. Oh, ini teman-teman. Nah, ini untuk penempatan itu atributnya ya. Kalau one to one kayak tadi contoh itu tadi, itu penempatan atributnya di sembarang atau pilih salah satu bisa di. Lalu yang one to many itu atributnya diletakkan di n-nya. Nih tadi nanti ada contohnya. Next saja. Relasi dengan kerja satu ke banyak. Oh, ini one to many ya. Kalau one to many itu nah ini one to many di penempatan atribut yang samanya di n-nya. Nah, ini di sininya di mata kuliahnya. Kode dosennya di sini, tekan di sini karena sama ya. Jangan diletakkan di sini. Ini kan yang one tadi, letakkan di many di sini. Next. Ini banyak ke banyak, many to many. Kalau many to many itu muncullah entitas baru, pasti namanya entitas asosiatif. Nah, kalau many to many itu penempatan atribut yang sama di entitas asosiatif atau muncul entitas baru yang namanya entitas asosiatif. Nah, ini contohnya banyak mahasiswa melakukan KRS untuk mengambil mata kuliah gitu ya, KRS kan mengambil mata kuliah. Nah, ini muncullah entitas baru namanya entitas asosiatif untuk menggambarkan atribut yang sama ya. Ini kode kuliah di. Next saja. Implementasi spesialisasi. Ini spesialisasi tadi kan itu yang pemecahannya dipecah gitu ya. Ini dosen dipecah menjadi entitas dosen tetap dan tidak tetap. Nah, untuk transformasi ke tabelnya ini seperti ini. Ini dosennya tetap tetap entitas dosennya tetap dibuat ini dosen tetapnya dan dosen tetap. Nah, kunci kode dosennya ini key yang diambil dari entitas utama. Jadi kunci yang di sini dan di sini itu mengambil dari ini kode dosen ya. Implementasi generalisasi tadi adalah penggabungan. Jadi kalau penggabungan kita membuat tabelnya itu satu saja, beda dengan yang tadi. Kalau yang spesialisasi kan pemecahan, jadi tetap digambarkan semua. Kalau ini harus satu saja. Ini contohnya mahasiswa D3 dan mahasiswa S1 digabung jadi mahasiswa saja. Ini makanya dibikin satu saja ya mahasiswa. Nah, nanti untuk mengisi tabel yang di sini prodi itu, nah itu bisa diisi dengan S1 atau D3 gitu ya. Oke, next saja. Oh, sudah habis ya. Nah, oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Dan sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.